Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya yang saya takzimi dosen pengampu atau dosen pembimbing kami studi dasar-dasar pendidikan yakni Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadz Nanang Qasim MPDI. Dan tak lupa juga teman-teman kelas MBI 2B yang senasib dan seperjuangan. Kami di sini kelompok 9 yang terdiri dari 4 mahasiswa. Yang pertama saya sendiri Muhammad Syafiullah, yang kedua Yolanda Putri Wahid, yang ketiga Tuti Aprilia Susati, dan yang terakhir Sylvia An-Nafisah. Maksud dan tujuannya kami di sini tidak ada lain namun hanya menjalankan sebuah amanah, menjalankan sebuah tanggung jawab yang diberi tugas untuk menjelaskan sedikit pemahaman kami, sedikit pengetahuan kami mengenai sistem pendidikan nasional. Langsung saja, kami memiliki 4 materi yang dimana materi tersebut memiliki 4 subbab. Yang pertama tentang pengertian sistem, pengertian pendidikan, sistem pendidikan, pendidikan nasional, dan yang terakhir sistem pendidikan nasional. Adapun subbab yang nomor 2 yaitu tujuan sistem pendidikan nasional. Dan yang ketiga prinsip penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Dan yang terakhir yaitu komponen-komponen pendidikan. Langsung ke pembahasan mengenai pengertian sistem. Sistem berasal dari kata Latin yaitu sustema. Kata Latin ini tidak jauh dari bahasa Yunani, merupakan kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen yang saling berkaitan dan memiliki tujuan yang diharapkan. Jadi sistem secara arti luas bahwasannya yaitu satu kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen yang memiliki tujuan yang sama. Tetapi kalau dibelah dan diperinci lagi bahwasannya sistem ini memiliki 2 orientasi, baik orientasi terhadap prosedur dan yang berorientasi terhadap komponen ataupun elemen. Maksudnya bagaimana? Sistem yang berorientasi terhadap prosedur. Sistem yang berorientasi terhadap prosedur yaitu langkah-langkah atau tahapan yang berurutan dan saling berkaitan, berkumpul bersama dalam satu kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi sistem yang berorientasi terhadap prosedur ini yaitu sebuah tahapan, langkah-langkah yang saling berurutan. Kita contohkan mengenai sistem pernafasan kita. Ini sistem prosedur, bahwasannya kita menghirup udara, baik itu kita menghirupnya dari hidung ataupun dari mulut, dan kita serap ke tenggorokan dan sampai kita bernafas sampai ke paru-paru. Intinya sistem pernafasan kita tidak ada maksud lain yaitu untuk menghidupkan kita. Itu tujuan utama dalam sistem pernafasan, tapi bertahap dan ada langkah-langkahnya. Kalau kita contohkan mengenai sistem yang ada di pendidikan yang berorientasi terhadap prosedur, semacam PPDB, penerimaan peserta didik baru ataupun penerimaan siswa baru dan lain sebagainya. Kalau sistem berorientasi terhadap prosedur yaitu ada yang namanya penerimaan peserta didik baru. Yang pertama langkah-langkahnya atau tahapannya mendaftarkan diri. Itu yang pertama, dan yang kedua yaitu ada tes IQ dan tes-tes tulis dan lain sebagainya, dan yang ketiga pembagian kelas biasanya, dan langkah-langkah seterusnya. Itu mengenai sistem yang berorientasi terhadap prosedur. Sedangkan sistem yang berorientasi terhadap komponen ataupun elemen yaitu kumpulan beberapa komponen
yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi komponen ataupun sistem yang berorientasi terhadap komponen ataupun elemen ini tidak ada jauh bedanya mengenai sistem yang berorientasi terhadap prosedur. Maksudnya bagaimana sistem yang berorientasi terhadap komponen ataupun elemen? Tadi sudah dijelaskan bahwasannya sistem prosedur yaitu sebuah langkah ataupun tahapan yang saling berurutan. Semacam contohnya penerimaan peserta didik baru dan lain sebagainya. Kalau contoh yang komponen elemen yaitu sebuah perangkat lunaknya. Kalau kita ibaratkan yaitu sebuah komputernya, sebuah alat printoutnya, dan sebuah kertasnya yang sudah jadi untuk kita sediakan dalam pendaftaran, dalam uji uji tes terhadap anak didik baru. Jadi pengertian pendidikan yaitu suatu proses yang dilakukan untuk mengubah sikap seseorang atau sekelompok orang dalam meningkatkan pola pikirnya melalui pengajaran dan pelatihan serta tindakan yang mendidik. Jadi pendidikan ini yaitu suatu proses untuk meningkatkan orang ataupun sekelompok orang dari sikap ataupun dari perilaku ataupun dari potensi-potensi lainnya dengan pengajaran yang mendidik. Adapun yang nomor 3, sistem pendidikan. Sistem pendidikan yaitu strategi atau metode yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dalam dirinya. Jadi sistem pendidikan ini yaitu suatu cara ataupun suatu strategi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk peserta didik aktif dan lebih aktif untuk meningkatkan potensinya. Kalau kita memakai sistem pendidikan ala Kiai Hajar Dewantoro, bahwasannya slogannya yaitu Ingarso Sung Tulodo, bahwasannya Ingarso yaitu yang di depan menjadi contoh atau suri teladan. Dan yang kedua yaitu Ingmatyo Mangun Karso, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya. Dan seseorang subjek pendidikan ataupun seorang guru yaitu ke tengah-tengah bisa membangun karya dan terus bisa memberi semangat ataupun motivasi terhadap peserta didiknya. Dan yang terakhir yaitu Tuturi Handayani, dan yang belakang selaku menjadi objek dalam pendidikan yaitu memberi semangat ataupun memberi dorongan terhadap yang di depan. Karena saya pribadi tidak sendiri, karena ini sistemnya berkelompok, untuk seterusnya dan selanjutnya akan dilanjut oleh Mbak Yolanda Putri Wahid. Kurang dan lebihnya alaihi falyatafaddal masykuran. Selanjutnya, pendidikan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual yang lebih baik, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan juga keterampilan yang diperlukan oleh diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Maksudnya di sini adalah pendidikan merupakan suatu proses yang dilakukan secara sadar dan terencana agar kita sebagai warga Indonesia bisa mengembangkan potensi-potensi dan minat yang ada di diri kita masing-masing secara aktif agar kita memiliki pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan yang baik, serta etika yang lebih baik lagi ke depannya. Selanjutnya, sistem pendidikan nasional. Di sini adalah sistem pendidikan nasional, itu merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Maksudnya adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait, yang saling
menyatu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional agar tujuan pendidikan nasional itu tercapai dengan baik. Selanjutnya, prinsip penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Kenapa diadakannya sistem pendidikan nasional? Pertama, sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung seumur hidup. Maksudnya agar budaya itu tetap berlangsung. Kemudian dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat agar dengan adanya sistem pendidikan nasional ini, kita semua bisa mengembangkan budaya membaca, menulis, serta berhitung. Apalagi bagi masyarakat yang ada di pedalaman. Selanjutnya, agar memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran, serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan dalam pendidikan. Maksudnya di sini adalah agar semua komponen masyarakat itu mempunyai peran dan mengendalikan mutu layanan. Kemudian dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Maksudnya adalah agar sistem pendidikan nasional ini bisa membangun sebuah kemauan, sebuah kreativitas dalam peserta didik. Agar kita semua sebagai warga masyarakat bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. Komponen-komponen pendidikan. 1. Tujuan pendidikan. 2. Peserta didik. 3. Metode pendidikan. 4. Materi pendidikan. 5. Lingkungan pendidikan. 6. Alat dan fasilitas pendidikan. Jadi itu mengenai komponen-komponen pendidikan akhir dari subbab pembahasan kita, bahwasannya pendidikan harus memiliki tujuan, dan yang kedua peserta didik, dan harus ada metode ataupun strategi cara-caranya, dan materi yang disampaikan terhadap peserta didiknya, dan lingkungan ataupun tempat dalam pendidikan, dan yang terakhir itu alat dan fasilitasnya. Dan mungkin hanya itu presentasi ataupun materi yang ingin kami sampaikan. Kurang dan lebihnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.